di sebuah bukit suci yang kini menjadi salah satu tempat paling sensitif di dunia. Pernah berdiri sebuah bangunan yang bukan hanya megah, tapi juga sakral, misterius, dan menjadi pusat keimanan, konflik, serta harapan selama ribuan tahun. Banyak yang menyebutnya sebagai tempat Allah bersemayam. Bangunan itu adalah Bait Suci Sulaiman, atau yang lebih dikenal sebagai Bait Suci pertama. Namun pertanyaannya, apakah ia benar-benar pernah ada? Dan jika iya, di mana jejaknya kini? Menurut kitab 1 Raja-Raja dan 2 Tawarikh dalam Alkitab Ibrani, bait ini dibangun oleh Raja Sulaiman, putra Raja Daud, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Bukan sembarang bangunan. Bait ini dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan Tuhan di bumi. Dan tempat penyimpanan tabut perjanjian, sebuah peti misterius yang diyakini berisi 2 loh batu bertuliskan 10 perintah Allah. Pembangunannya digambarkan sangat megah. Dibutuhkan puluhan ribu pekerja. Bahan-bahannya pun mewah, kayu aras dari Lebanon, batu besar yang dipahat tanpa suara palu, dan emas untuk melapisi interior ruang suci. Desainnya terdiri dari 3 bagian utama, 1. Ulam, serambi depan. 2. Heikal, ruang kudus tempat para imam menjalankan ritual. 3. Dan yang paling sakral, debir atau ruang maha kudus, tempat tabut diletakkan. Hanya imam besar yang diizinkan masuk ke dalamnya. Itu pun, hanya sekali setahun. Namun bait ini bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah simbol kekuasaan, legitimasi ilahi, dan pusat dari seluruh kehidupan spiritual bangsa Israel. Selama hampir 400 tahun, bait suci ini menjadi tempat utama persembahan korban. Setiap perayaan besar, setiap permohonan, setiap rasa syukur, semuanya bermuara di sini. Tapi di balik keagungannya, tersembunyi ketegangan. Karena membangun rumah bagi Tuhan, berarti juga mengklaim hak untuk mewakili Tuhan. Dan itu adalah kekuasaan yang luar biasa besar. Kekuasaan yang tak selalu digunakan dengan bijaksana. Namun kemuliaan itu tak berlangsung selamanya. Pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Bait suci Sulaiman dibakar habis. Tabut perjanjian menghilang. Bangsa Israel diangkut ke pembuangan di Babilonia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat Yahudi kehilangan pusat ibadah mereka. Dan luka itu masih terasa hingga kini. Tapi inilah bagian yang paling membingungkan. Hingga saat ini, belum ada bukti arkeologis yang pasti bahwa Bait Suci Sulaiman pernah berdiri. Tidak ada sisa fondasi. Tidak ada runtuhan bangunan. Tidak ada ukiran bertuliskan, Salomon. Mengapa? Karena lokasi di mana bait itu dipercaya pernah berdiri. Bukit Bait Suci, atau Tempel Mon, kini ditempati oleh 2 bangunan suci umat Islam, Kubah Batu dan Masjid Al-Aqsa. Otoritas keagamaan Islam melarang penggalian di sana, dengan alasan menjaga kesucian situs. Alhasil, para arkeolog Yahudi, maupun non-Yahudi, tak bisa menelusuri jejak bait suci secara langsung.
Ini adalah salah satu misteri arkeologi terbesar dalam sejarah manusia. Meski begitu, ada petunjuk-petunjuk kecil ditemukan dari sisa-sisa puing yang dibuang dari Temple Mount. Dalam proyek bernama Temple Mount Shifting Project, para peneliti menyaring tanah yang dibuang secara ilegal dari Temple Mount. Hasilnya, fragmen tembikar dari zaman besi, segel kuno, dan batu timbangan yang cocok dengan periode Raja Sulaiman. Temuan-temuan ini tidak membuktikan keberadaan bait suci secara langsung, tapi memperkuat kemungkinan adanya aktivitas keagamaan yang signifikan di bukit itu pada masa yang tepat. Bukan hanya dalam tradisi Yahudi, bait suci juga penting dalam Islam. Dalam beberapa tafsir, Nabi Sulaiman disebut sebagai raja sekaligus nabi, yang membangun masjid pertama di lokasi itu. Kubah batu yang kini berdiri di sana, menurut keyakinan Muslim, adalah tempat Nabi Muhammad memulai Isra Miraj, perjalanan malam menuju langit ketujuh. Tempat ini disebut Al-Haram Al-Sharif, dan dianggap suci setelah Makkah dan Madinah. Dan bagi umat Kristen, inilah tempat di mana Yesus mengecam para pedagang di halaman bait suci, dan mengajarkan ajarannya di hadapan para imam besar. Jadi, satu lokasi diperebutkan oleh tiga agama besar selama ribuan tahun, dengan narasi yang berbeda tapi rasa sakral yang sama. Hari ini, hanya tembok barat yang tersisa dari kompleks bait suci. Dan bahkan itu pun berasal dari bait suci kedua, yang dibangun kembali oleh bangsa Yahudi setelah masa pembuangan di Babilonia. Namun tembok itu menjadi simbol harapan, ratapan, dan identitas bagi bangsa Yahudi. Sementara itu, di atasnya berdiri dua bangunan Islam yang menjadi lambang keteguhan dan warisan keimanan. Pertanyaannya kini bukan lagi sekedar, apakah bait suci Sulaiman pernah ada, tapi juga, apa makna sebuah tempat, ketika begitu banyak pihak merasa memilikinya? Bait suci Sulaiman mungkin telah lama hilang secara fisik, tapi namanya tak pernah benar-benar padam. Ia hidup dalam kitab suci, dalam doa, dalam puing-puing yang mungkin tak akan pernah bisa digali, dan dalam harapan bahwa suatu hari kebenaran sejarah akan terungkap. Apakah kita sedang mencari bangunan kuno? Ataukah kita sebenarnya sedang mencari makna dari iman yang hilang? Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah sejarah besar yang akan kita gali bersama.